Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putra Octavian, NIM 86008593, Prodi S1 PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansi bagi generasi muda. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. Proses dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, mengusulkan 5 asas: kebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, kesejahteraan rakyat. Supomo, 21 Mei 1945, mengusulkan 5 dasar: persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ir Soekarno, 1 Juni 1945, menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kedemokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9, diketahui Ir Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa konferensial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan final sah sebagai dasar negara: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Toleransi dan kebijaksanaan terlihat jelas dalam momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa termasuk tokoh-tokoh Islam menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. 2. Musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan melalui persatuan yang berdasarkan pada hikmat kebijaksanaan. 3. Semangat kekeluargaan dan gotong royong.
para tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan fondasi negara tanpa memandang suku atau agama, menunjukkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. 4. Integritas dan patriotisme. Para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.